Baik kawan-kawan, ini di sini sekarang video bagaimana cara kita melakukan dari online ke offline ya. Di sini kita untuk registrasi sama saja dengan registrasi yang online. Nah, jadi maksudnya tuh offline itu ketika di daerah kawan-kawan sulit sinyal, maka kawan-kawan juga bisa melakukan penginputan data C hasil KWK-nya itu melalui mode offline. Namun di mana pada sebelumnya tetap kita wajib meregistrasi ini dengan cara online dulu ya. Nah, jika sudah terregistrasi, maka cara yang offline-nya nanti bisa kita jalankan. Nah, berikut adalah contoh bagaimana cara kita mengaktifasi terlebih dahulu dengan mode online ya. Dan kemudian kita mengerjakan untuk pemotretan dan pengiriman hasil C KWK-nya itu. Nah, itu secara offline. Oke, baik, kita simak bersama. Di sini untuk video agak sedikit buram ya, dikarenakan durasi yang lumayan panjang, sehingga kita convert untuk memudahkan pengiriman pembagian kepada teman-teman. Oke, langsung saja kita cek ya. Nah, di sini kita setelah terinstall aplikasi, kita melakukan registrasi melalui aplikasi Telegram dengan cara penulisan activation, kemudian nick, spasi, dan nomor telepon ya. Nah, setelah ini perhatikan harus penulisan benar ya, nick dan nomor teleponnya, dan kemudian kita mendapatkan link untuk aktivasi. Kemudian kita klik link aktivasi tersebut, kemudian kita mulai untuk aktivasinya. Oke, kita izinkan untuk semua ya apa yang dibutuhkan melalui aplikasi Sirekap ini. Dan kemudian buatlah password yang mudah diingat ya, jangan sampai terlupakan password ini supaya menghindari kita untuk mereset password dan yang lainnya untuk menjaga supaya aplikasi kita tidak trouble ya. Ini password. Nah, kemudian setelah password selesai, kemudian kita lanjutkan lagi aktivasi yang berikutnya langkahnya ya. Nah, ini masih pengulangan. Verifikasi passwordnya ya, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian kita diminta login ulang ya, masukkan nomor telepon milik masing-masing operator KPPS Sirekap Mobile. Kemudian password, gunakan password yang telah didaftarkan tadi, yang telah dibuat ya. Oke, sekarang login. Nah, ini kita membuat kode akses sendiri seperti yang simulasi kemarin. Silahkan kawan-kawan buat, dan yang pasti yang mudah diingat dan jangan sampai lupa ya. Dimana kode akses terdiri dari 6 karakter, kombinasi antara huruf dan angka. Nah, setelah sesuai sama atas dan bawah, kemudian klik simpan. Oke, untuk masuk kita masukkan lagi kode aksesnya, kemudian masuk ya. Nah, Anda berhasil masuk. Jika kembali lagi, maka ulangi lagi masuk. Jika sudah berhasil ya, maka perhatikan bagian-bagian yang diklik dalam video ini ya. Dalam pengaturan semuanya belum bisa membagikan hasil melalui zip. Nah, langkahnya sama ya, bisa kelola PPS, saksi dan panwas dulu, itu boleh, silahkan lakukan sebelum melakukan pemotretan. Nah, jika sudah lakukan pemotoan ya, ini gunakan kamera di HP-nya, kamera di HP kawan-kawan. Perhatikan cara pengambilan gambar itu harus presisi ya, jangan sampai ada bagian yang tidak jelas terfoto ya. Walaupun dalam video ini buram, namun ini hanya sekedar contoh langkah untuk bisa kawan-kawan ingat. Kemudian simpan jika sudah dipoto ya, sudah jelas, pastikan, silahkan simpan.
kemudian halaman 2 juga sama, halaman 3 juga sama. Bedanya di sini ya, karena offline kita tidak bisa melakukan pemeriksaan. Atau nanti juga bisa dicek, siapa tahu bisa kita lakukan periksa. Kalaupun tidak ya nanti yang pasti dikirim untuk zipnya, nanti dikirimkan kepada operator kecamatan ya. Ini pengambilan untuk di halaman 2 sama caranya. Nah, kemudian di sini perhatikan cara pengisian teli ya. Jika di baris pertama itu tidak full, maka baris selanjutnya pada kolom yang kosong itu dikasih tanda silang penuh, dan pada bagian kolom berikut yang di bawah yang banyak yang kosong itu silang secara menyeluruh penuh ya, seperti pada contoh pembuatan teli pada video ini. Nah, itu jangan lupa di kolom bagian kanan di bawah angka itu diisi sesuai dengan angka yang tertera hasil daripada penghitungan suaranya. Oke, jangan lupa simpan ya jika sudah jelas. Kemudian kembali lakukan pada halaman yang ketiga juga sama. Foto, klik OK jika sudah jelas, kemudian simpan ya. Ini jangan lupa juga pastikan dulu bahwa gambar tersebut sudah benar-benar jelas. Kemudian halaman keempat juga langkahnya sama, silahkan dipoto secara presisi ya. Perhatikan jangan sampai buram supaya terbaca oleh aplikasi. Jika sudah jelas, kemudian klik OK dan kemudian pastikan, kemudian simpan. Kembali lagi ya, kita kunci dan buat dokumen. Nah, kemudian di sini dikelola ya untuk nama saksi, PPS dan Panwas. Ya, diperhatikan jenis pemeriksa pada kolom bagian paling bawah ya. Nah, itu ngisinya sama. Jika sudah terisi untuk PPS, kemudian kembali lagi, klik lagi kelola saksi PPS dan Panwas tadi itu, bikin lagi untuk saksi, siapa saksinya, di situ saksi 1 siapa, nanti bikin lagi saksi kedua siapa, dan kemudian Panwasnya siapa. Caranya sama seperti itu ya. Nah, ini jika sudah berhasil dibuat, klik kembali lagi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu klik foto dan kirim, kemudian kunci ya, kunci kembali ya. Oh iya, maaf tadi sebelumnya jangan dikunci dulu sebelum kelola saksi ya. Nah, setelah kelola saksi, Panwas dan PPS itu tadi, baru kita kunci dokumennya, kemudian bagikan arsip zip-nya ya. Nah, bagikan bisa melalui Bluetooth ataupun jika jauh bagikan melalui WhatsApp ya kepada operator kecamatan, dan nanti juga akan kita teruskan kepada operator kabupaten. Contoh yang ini adalah membagikan melalui Bluetooth ya kawan-kawan. Namun jangan terpaku kepada contoh untuk membagikan, bisa juga melalui WhatsApp. Yang pasti kita gunakan WhatsApp untuk di wilayah kita. Oke, di sini ini proses pengiriman masih ya, belum penuh. Nanti jika sudah terkirim, kita bisa dicek oleh operator kecamatan hasil kirimannya. Nah, ini dia seperti inilah yang terkirim nanti kepada saya ya. Dan file data ini akan kita teruskan kepada operator kabupaten. Dan tentunya ini baru akan masuk nanti di operator Sirekap web di kecamatan ya. Akan ketahuan siapa saja yang sudah mengirim ya, TPS berapa, di desa mana, itu akan
terdeteksi oleh Sirekap web nantinya. Oke, jadi ini bentuknya dari yang online ke offline ya kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, yang penting sudah terregistrasi ya. Berhasil registrasi, maka selanjutnya kita bisa melakukan mode online kita. Ini ada iklan ya. Jangan fokus kepada iklan, namun fokus kepada video kita tadi. Demikian untuk registrasi, kemudian dari mode online ke offline. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua.